kunci utama adalah adanya di Danu. Itu aja. Sekali lagi, kuncinya ada di Danu. Biar mendengar, kuncinya ada di Danu. Jadi Bapak nggak bisa belok kiri, belok kanan. Tetap Bapak terfokus hanya kepada seseorang itu aja dulu. Siap. Analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita mengikuti tanggal 19 hari itu pemeriksaan saksi Danu, di sini ada yang menarik sahabat-sahabat akad. Pemeriksaan sampai ya boleh dibilang jam 2 atau setengah 2 lah sahabat-sahabat akad. Di sana setelah itu kita bisa melihat di channel Freddy kan itu sampai ada kata-kata, nggak ada kata-kata adanya bukti nyata. Nah, ini sahabat-sahabat akak yang perlu dibahas dulu sedikit saja kan sebelum masuk substansinya. Kalau kita mau menganalisa ini, nggak ada kata-kata adanya bukti nyata dalam pandangan analisa akak. Nyatanya saksi Danu itu malam itu langsung pulang bersama tim ATS ke Subang. Ini ada apa nyatanya itu? Kenapa itu bisa terkonfirmasi di saat di channel Heri Susanto mengadakan live bahwa Danu kan pulang malam itu. Di sana yang pulang itu kita bisa lihat nanti ada Kang Heri Susanto, Dedi dan Freddy. Kan berarti Danu tidak mengikuti mereka. Ada apa bukti nyata itu gitu. Akan nggak perlu menganalisa lah yang seperti itu kan. Kita lihat aja nanti. Tentunya dalam pandangan analisa ini kan tidak seperti lazimnya. Biasanya kan mereka habis pemeriksaan seperti tanggal 8 dia pulang bersama ya orang Subang gitu. Ini kenapa dengan tim ATS kan seperti itu? Apakah ya nggak usah kita analisa biar waktu yang menjawab. Jadi bukti nyatanya itu sahabat-sahabat akak. Kalau dalam pandangan analisa tentunya kalau dalam pandangan analisa pastilah ada sangkut pautnya sedikit atau banyak tentang pemeriksaan hari itu sahabat-sahabat akak. Jadi ya itu bukti nyatanya begitu sahabat-sahabat akak. Oleh sebab itu hanya itu dulu kita bahas tentang bukti nyata itu sahabat-sahabat akak. Mari kita masuk ke sesi yang lain. Sahabat akak, lalu mari kita mencoba setelah pemeriksaan itu videonya beredar, senyum Danu, bahkan semangat Danu, bahkan dianggap bahwa Danu ini diharapkan bisa membuka kasus ini. Dikatakan analisanya dia jujur malam itu dan sebagainya. Pokoknya nilai positif lah dilekatkan kepada Danu. Kan begitu. Tentang Danu ini sahabat-sahabat akak. Kalau begitu sahabat-sahabat akak, ini kan terlambat dalam penilaiannya. Seperti itu. Sebab Pak Yosef juga sudah mengatakan di awal bahwa kunci kasus ini ada di Danu. Terus apanya lagi yang kita harus analisa? Berarti yang benar dong ucapan Pak Yosef. Jadi kalau yang menganggap Danu jujur malam itu terus semangat bahwa ya pokoknya nilai positif kasus ini cerah akan dibuka Danu, itu sangat wajar alasan itu, analisa itu, karena Danu banyak tahu kan seperti itu. Contoh banyak tahu sahabat-sahabat akak. Kita ngambil simpel saja. Ada 3 poin yang sering akak bahas. Pertama, ranah sekolah. Itu Danu sudah terbuka tentang jumlah murid. Walaupun pada awalnya dia nutup-nutupi jumlahnya banyak dan sebagainya. Tidak bisa ditutup-tutupi sahabat-sahabat akak. Kalau sudah mentok ya bukan jujur, terpaksa saja. Tapi masih tanda kutip kejujuran itu sahabat-sahabat akak. Silakan saja Wahyu, Kosasi, Opik wawancara itu. Tanyakan tentang murid dan sebagainya. Mereka tidak akan berani lagi berbohong. Kenapa? Karena sudah pada waktunya sahabat-sahabat akak. Ranah sekolah ini nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Kalau istilahnya akak bilang, akak sudah menusuk jantung daripada permasalahan itu. Ya dalam analisa akak mereka itu bersatu untuk menutupi sekolah. Silakan lihat, ada nggak mereka itu
mau membuka sekolah itu jumlah muridnya bermasalah di sekolah itu, tidak. Bahkan mereka membuat alibi tentang sekolah. Ini kan perlu pembahasan yang mendalam sehingga akan tetap membahas ranah sekolah. Lalu Danu banyak tahu karena dia saksi. Tentunya kita menganalisanya yang dia tahu. Dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui. Tentunya di ruang lingkup diri dia, sahabat-sahabat AK. Mari kita coba menganalisa. Kalaulah ini Danu banyak tahu ini tentang Banpol ini, dia tahu tentang Aerox nih, itu pemahamannya gitu. Jangan kita menarik-narik ke saksi yang lain gitu, yang selama hari ini nggak pernah dibahas Danu dengan saksi itu gitu. Malah jomblang kalau kita membahasnya. Kan seperti itu pemahamannya. Jadi kalau Danu, kita menganalisa Danu berani jujur, Aka sih nggak pernah itu mengharapkan Danu jujur, pada waktunya juga mentok, ya nilai saja sendiri. Itu tentang Banpol, itu kan akar masalahnya di MBS itu, diwawancari di sana. Kalau dia berani jujur, asep-asep dan sebagainya, itu kan dia tahu, dia alami. Kan yang kena itu siapa? Ya orang-orang yang terdekat situ. Di situ ada Kades, ada Lilis, ada Yoris. Itu satu. Begitu juga tentang Aerox, mengambil motor Aerox. Kalau kita analisa, Danu ini ya boleh dikatakan sudah mati-matian membela Yoris. Yorisnya menjawab blank. Kalau dia menaik Aerox itu mau dibahas lagi gitu kan. Itu kata Danu, itu ada di salah satu channel mengatakan dia melihat Aerox, Yoris pakai Aerox karena berpapasan di saat dia mau ke Walilis habis dari TKP itu. Kalau dibahas dengan kronologis, dia bertemu Wahyu, Kosasi juga bertemu Danu di sana. Bahkan kalau keterangan Wahyu itu dia datang setengah 8 bertemu Wahyu, berarti tepatlah sahabat-sahabat akan posisi saat itu Yosep memang nggak ada di TKP. Kalau ini digali gitu, nggak ada itu rasanya Wahyu sama Kosasi itu ketemu Yosep, karena Yosepnya posisinya polsek, sahabat-sahabat AK. Di situ pemahamannya sahabat-sahabat AK. Tentunya sahabat-sahabat AK dalam pemeriksaan di Polda tahun 2023 ini, ya khususnya September, sahabat-sahabat AK, saksi Yosep, Yoris, Danu dan lain-lain, mereka sebagai saksi tentunya tidaklah bisa mengarang-arang cerita. Pasti apa yang namanya saksi itu akan ditempatkan semestinya oleh tim penyidik. Yaitu saksi itu mereka tahu, melihat, mendengar, mengetahui dan sebagainya, sahabat-sahabat AK. Jadi AK sih optimis gitu, karena ada flashback ulang, jadi BAP ulang, kan seperti itu. Jadi AK sih berpikir menganalisa, tentunya mereka saksi akan ditempatkan sebagai saksi. Rasanya kalau mereka mengarang-arang cerita ini akan ketahuan, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita tunggu saja dalam minggu-minggu ini apakah ada lagi pemeriksaan saksi dan sebagainya. Ya nggak perlu AK bahas lah. Kalau yang siapa diperiksa, ya Allah masih membantu AK lah. Dari isu-isu belakang layar, ada yang nutup sana isunya ke AK, ya dimasukkan lagi, ada yang buka gitu kan. Inilah selama AK mengikuti kasus ini. Tentunya kalau soal belakang layar, info-info itu ada sajalah seperti itu. Jadi AK nggak khawatir, karena AK yakin Allah pasti membantu AK untuk mendapatkan isu-isu di belakang layar. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Ini hanya sebuah analisa.